Meskipun pria itu merasa ada sedikit kesalahan dalam perhitungannya, tapi dia juga merasa bahwa perhitungan lawan jauh dari perkiraannya. Semakin banyak minum bir, semakin mabuk. Suami yang seharusnya minum 2 gelas, malah minum 8 gelas berturut-turut. Gajinya yang baru saja diterima juga hampir habis. Di perjalanan pulang, dalam keadaan mabuk, dia mengambil tongkat kayu, ingin memukul pria itu dengan tongkat itu. Namun pria itu berhasil menghindar. Dia ingin membantu pria itu mengembalikan ingatannya dengan cara merekonstruksi adegan. Saya pernah melihatnya di film. Ada kemungkinan memulihkan ingatan sebelumnya dengan pukulan ke kepala. Jadi begitulah. Ya, pada hari ketiga, mereka sedang memancing di tepi sungai. Mendengar tentang masalah pria, manajer komunitas datang. Dia menyewakan kontainer bekasnya kepada pria. 100 yuan seminggu. Dibayar seminggu sekali. Jika kamu tidak membayar sewa tepat waktu, aku akan biarkan anjingku menggigit hidungmu. Dengan ini, pria memiliki tempat tinggalnya di tanah asing ini. Dia membersihkan kontainer dengan rapi. Dia menanam kentang di depan pintu. Kemudian, dia memanggil tukang listrik untuk memasang listrik di dalam rumah. Lalu dia menemukan beberapa perabotan bekas di tempat sampah. Untuk mengucapkan terima kasih atas bantuan mereka, pria itu mengadakan jamuan di rumahnya untuk mereka. Di kota kecil yang sangat miskin ini, tempat tinggal mereka bahkan seperti permukiman kumuh. Ekspresi mereka kaku dan jauh. Namun di dalam hati mereka penuh dengan cahaya matahari. Hari Jumat lagi. Setelah makan makanan bantuan, dia mulai berbincang-bincang dengan staf wanita. Dalam percakapan, pria itu tahu bahwa namanya adalah Emma. Emma juga memberinya kartu nama. Dia melihat pakaian pria itu sudah usang. Dia bisa memberikannya seperangkat pakaian yang didonasikan orang lain. Meski bukan hal baru, tetapi dia menyimpannya dengan baik dan gratis. Percakapan berakhir. Emma kembali ke rumahnya. Sebenarnya, penghasilannya juga tidak cukup. Dia tinggal di asrama yang berdekatan dengan rel kereta api. Kamar begitu kecil sehingga hanya cukup untuk satu tempat tidur. Satu-satunya dekorasi di dalam kamar adalah patung Bunda Maria dan radio. Setiap malam setelah selesai bekerja, kembali ke dalam kamar. Satu-satunya hal yang bisa dilakukannya adalah berbaring di tempat tidur sambil mendengarkan musik dari radio. Dia tidak pernah tidak puas, hanya merasa sedikit menyesal. Sayangnya, dia belum pernah merasakan cinta. Keesokan harinya, pria itu datang ke pusat layanan penempatan kerja. Dia ingin mencari pekerjaan di tempat ini. Namun masalahnya adalah mencari pekerjaan memerlukan pengisian resume. Dan dia tidak tahu apa-apa tentang masa lalunya. Dengan demikian, staf tidak bisa menolak permintaannya dengan putus asa. Rencana mencari pekerjaan gagal. Hanya bisa mengikuti alamat yang diberikan oleh Emma untuk pergi ke pusat sosial dan mendapatkan pakaian. Saat memilih pakaian, pria itu menjelaskan situasinya kepada Emma. Dan dia menekankan berulang kali. Ini bukan untuk mencari simpati darinya. Hanya untuk melepaskan isi hatinya. Emma tidak berkata-kata setelah mendengarnya.